Update dunia kripto 1 Desember 2021. Nah, jadi ini sudah bulan terakhir ya di tahun ini. Jadi ya kita harapkan semoga market juga bersahabat lah ya. Nah, kalau untuk analisa kita yang kemarin itu sebenarnya masih sesuai skenario ya. Jadi saya bilang kan ini akan mengejar Bollinger Tengah. Jadi terjadi juga terus mantul, sempat mantul tinggi ya sebenarnya, cuman karena ada berita dari The Fed itu jadi penurunannya juga cukup signifikan gitu. Terus sekarang ya masih di sideways kembali lagi di posisi Bollinger Tengah ini. Nah, saya ingin bahas sedikit ya mengenai pernyataan The Fed ini. Ini juga saya udah share sih sebenarnya di channel VIP saya. Nah, cuman teman-teman mungkin belum terlalu membaca atau belum update gitu ya mengenai pernyataan Jerome Powell ini. Jadi sebenarnya dia itu ada menekankan beberapa hal gitu. Yang pertama inflasi. Jadi dia bilang ini nggak transitory lagi atau nggak sementara gitu ya. Jadi kemungkinan kebijakan moneter itu akan diperketat. Nah, ini makanya menyebabkan aset seperti kripto ya yang beresiko atau spekulatif gitu langsung drop kemarin. Jadi saham juga drop, yang naik cuman dollar index gitu ya. Dan juga ada ini treasury yield kalau nggak salah juga ikut naik. Nah, jadi memang aset beresiko itu turun karena ya pada takut gitu nanti kalau ada kebijakan moneter tertentu yang pasti kena dampaknya langsung yaitu aset beresiko gitu, apalagi kripto gitu ya. Nah, jadi memang aksi panic sell itu terjadi kemarin. Kita lihat cukup signifikan ya. Jadi penurunan itu dari 59 ke 56. Jadi kira-kira $3.000 gitu langsung drop. Ya, cukup lumayan lah. Nah, yang kedua itu poin yang dia sampaikan juga kemungkinan tapering off itu juga akan dilaksanakan lebih cepat. Nah, itu akan dibahas di pertengahan Desember nanti di meeting dia yang terakhir kemungkinan ya di tahun ini. Terus juga ada dia bilang mengenai kekhawatirannya mengenai varian Omicron COVID ini ya. Katanya memang sulit untuk memprediksi efeknya terhadap pasokan supply. Ya tentu kalau tahu ya kalau ada dampak ke supply chain gitu itu pasti mempengaruhi harga. Jadi kalau misalnya contohnya supply dari negara A itu terhambat ke negara B gitu ya. Jadi tentu harga perlahan akan naik karena permintaan kan misalnya tetap atau tambah banyak, tapi supply nggak nyampe-nyampe nih. Nah, kira-kira simpelnya begitu. Nah, jadi sangat mungkin inflasi akan tambah naik. Gitu. Tapi kalau melihat di satu sisi yang lain, itu dia bilang mengenai pasar tenaga kerja itu ada peningkatan ke arah yang lebih baik, terutama gaji. Itu juga naiknya cukup bagus gitu. Nah, jadi kalau dilihat kemarin memang market Amerika itu udah bereaksi gitu ya. Begitu ada pernyataan ini ya langsung drop dari sini kan ya malam kemarin. Nah, jadi yang perlu dilihat sekarang itu menurut saya bagaimana respon dari Asia gitu. Yang sekarang ini Asia dan juga nanti Eropa. Karena kalau market Amrik nanti ya kita sudah merasakannya kemarin gitu ya kira-kira. Jadi ya kita coba padukan dengan analisa teknikal tentunya. Nah, itu dari segi berita ya. Tentu juga ada selain itu ada berita mengenai Fidelity. Jadi ada akan ada ETF baru yang untuk spot ya Bitcoin itu akan di-launch di Kanada. Itu di tanggal belum pasti, tapi kemungkinan itu di minggu ini. Nah, ditambah lagi ada meeting SEC ya, yang juga akan membahas sedikit mengenai kripto gitu di tanggal 2 Desember. Nah, mungkin tanggal 2 di Amerika, jadi kemungkinan tanggal 3 di sini atau 2 malam begitu ya. Nah, jadi
diperkirakan minggu ini itu akan gejolaknya cukup besar gitu. Dari apa namanya ETF spot ini gitu ya, sama apa namanya SEC tadi. Nah, kalau kita coba lihat ke technical gitu ya, misalnya dari Fear and Greed. Nah, sangat disayangkan karena kemarin itu berita The Fed yang memang tiba-tiba, jadi kembali lagi kita ke posisi fear yang agak lebih bawah gitu. Jadi turun 6 poin gitu ya ke level 34. Kalau untuk analisa secara on-chain-nya itu ya balik lagi juga sangat bearish, exchange signal juga masih bearish, untuk futures itu netral gitu ya. Kalau kita lihat open interest itu juga ya padahal sempat cukup bagus ya naik gitu. Nah, ini tapi ternyata ya itulah karena kemarin itu koreksinya jadi ya sekarang kembali lagi di tengah gitu ya, turun ya, ini agak sedikit naik lah. Sama halnya dengan ini juga apa funding rate. Kalau untuk LTH SOPR masih flat, berarti long term holder masih belum TP, santai aja mereka mah. Nah, coba sekarang kita lihat secara teknikal ya. Nah, yang pertama yang saya bahas itu mengenai ini. Soalnya ada yang nanya saya tentang DXY atau dollar index gitu. Jadi dollar index apa hubungannya dengan kripto? Nah, seperti kemarin ini kenapa bisa pump-nya gila-gilaan gitu ya. Nah, ini ya disebabkan oleh yang kemarin yang The Fed itu. Jadi, mengapa hubungannya apa jadi? Orang banyak kalau misalnya ya US dollar ini kan cash gitu ya, seperti kita rupiah gitu. Hubungannya apa dengan kripto atau saham? Kalau misalnya mereka beli kripto atau beli saham, ya pasti menggunakan cash dong ya. Kalau mereka jual, ya mereka dapat cash lagi, ya stable coin, terus mereka ubah menjadi fiat gitu kan, jadi cash lagi. Nah, jadi otomatis kalau misalnya aset beresiko itu lagi di panic sell atau memang apa namanya dianggap berbahaya gitu ya, atau terlalu apa terlalu spekulatif gitu ya seperti kemarin itu, jadi mereka pasti otomatis ya jual gitu karena takut gitu kan, wah kripto ini nanti kebijakan moneternya seperti apa gitu ya, wah tambah nggak jelas ini FUD kan kita apa suka bilangnya gitu, fear, uncertainty, and doubt. Nah, jadi otomatis ya mereka cash out, mereka ambil semua apa cashnya, jadi sempat ngepump nih. Nah, ini memang sering jadinya berbanding terbalik dengan kripto ya. Jadi bagus juga sebagai apa namanya pertimbangan. Kalau misalnya ini lagi pump atau ini lagi turun, biasanya itu bagus untuk kripto. Enggak mesti, tapi kebanyakan begitu. Nah, ini untungnya memang sempat drop lagi gitu ya. Makanya sekarang agak lebih stabil lagi di ya, posisinya sama seperti kemarin-kemarin. Nah, itu kalau hubungannya dengan dollar index. Nah, kalau kita lihat dari analisa seperti biasa, kita lihat dulu yang sudah di ini ya, di set otomatis. Nah, kalau dalam satu harian netral. Kalau dalam 4 jam ini sepertinya enggak, bentar ya. Nah, ternyata tadi itu belum loading. Jadi dalam satu hari ini ya ini banyak indikator mengarah kepada sell gitu ya, bearish. Kalau kita lihat dalam 4 jam itu buy. Nah, ini mix lagi nih. Dalam 1 jam netral. Nah, jadi persis seperti kemarin ya sepertinya ya. Dalam 15 menit netral. Oh, sorry, 15 menit sell. Ini agak lambat sih memang loadingnya. Jadi mix sinyalnya ya. Sekarang posisi di 57.000. Nah, kalau kita lihat dari sekilas gitu, coba kita lihat per satu hari ya, supaya lebih jelas. Per satu hari, wah ini kelihatan banget bahwa ini di reject dari kemarin itu ya. Terlepas dari pernyataan The Fed segala macam, kalau kita lihat pure dari technical aja ya memang di reject dari resisten Bollinger Tengah gitu. Nah, which is not a good sign ya. Di reject walaupun ada sedikit pantulan, sekarang juga
Ini berusaha nembus resisten kecil ini aja ini. Masih belum gitu ya. Jadi ya memang kemungkinan pasti masih bearish. Kalau kita lihat lebih kecil di time frame 4 jam, nah mungkin di sini lah ya. Nah, kita harapkan memang di sini mantul terus nih sejauh ini. Nah, dan juga membuat higher lows ya. Jadi ya ini oke gitu. Jangan aja makanya tembus. Kalau tembus apalagi sampai ke arah sini gitu kan, ya berarti higher lows-nya nggak valid lagi. Jadi itu yang agak apa? Kita pantau gitu ya, terutama lihat market ini bereaksi seperti apa, seperti saya bilang tadi. Asia sama Eropa ya. Eropa itu biasanya jam 2 siang ke atas gitu. Nah, sejauh ini masih flat kalau lihat dari Asia ya. Jadi kita supportnya di 56.500. Kalau satu hari tadi di berapa? Lebih kecil. Satu hari mungkin di sekitar sini. Ya oke lah kita ambil 56.500 tadi. Itu untuk support. Kalau 1 jam malahan nggak bagus banget nih. Nah ya sama ya, berarti sekitaran situ. Jadi patokannya kita lihat 56.500 itu. Nah kalau jebol, apalagi sampai close candle jebolnya ya, kalau cuma nge-wick aja masih aman lah. Cuma kalau sampai close candle, nah itu kita agak hati-hati deh. Sejauh ini masih agak lebih ke arah bearish karena yaitu tadi ya nggak tembus resisten baik dari 1 jam dan 1 harian. Nah, kalau 1 harian resisten paling kecilnya ini di 57.800 ya. Sini. Kalau 1 jam tadi ya sama 57.800. Nah, jadi resisten kecilnya di 57.800 itu yang harus ditembus dulu. Setelah itu supportnya yang perlu dipantau itu di 56.500 ya. Nah, kalau mau yang resisten gede ya 59 ini kemarin. Tapi nggak usah lihat jauh dulu lah, kita yang deket dulu gitu ya. Nah, pantau di daerah 2 itu apakah memang jebol di salah satu. Kalau misalnya jebol dan juga close candle, nah itu berarti kita bisa melihat kemungkinan pergerakan kemungkinan akan arah ke sana. Nah, tapi di lain pihak kita lihat kalau BTCD itu bagus sekali ya. Banyak yang tanya saya ini, oh apa ini udah alt season segala macam. Kalau kita lihat dari indikator memang alt seasonnya itu belum ya. Alt season, coin season index. Nah ini bisa kalian search sendiri itu di Blockchain Center. Ini memang sebenarnya kita belum gitu. Nah, memang diharapkan secepatnya gitu ya, tapi ya nggak bisa dipaksa juga. Nah ini kita masih poinnya di 45. Nah seperti saya juga pernah bahas ini. Nah, itu harusnya ke 75 itu bisa baru dikatakan alt season gitu ya. Practically kalau misalnya sudah sampai di sini, kita mau ngelong apapun, waktu sedikit koreksi ya, itu kemungkinan win rate-nya gede gitu. Nah, jadi memang banyak orang mengharapkan ke arah sini. Walaupun sekarang pun ini udah bagus sekali ya untuk melihat dominasi BTCD ini, wah turun terus, luar biasa. Jadi masih banyak kesempatan untuk altcoin ya. Paling ya itu hati-hati dengan BTC aja. Kalau BTC-nya turun, ya otomatis altcoin juga terdampak gitu kan ya. Walaupun mungkin nggak gede, apalagi kalau yang lagi koin-koin yang lagi ngetren. Nah, coba kita lihat sedikit untuk apa namanya tren hari ini. Kira-kira kategori apa gitu ya yang bakal manggung dan juga ada apa namanya event-event apa yang akan terjadi hari ini. Oke. Dari misalnya dari CoinGecko kita lihat untuk kategoris itu hari ini wah yang manggung itu Avalanche. Wah, ada yang 700%.
BSC juga. BSC ini ada ini ya, apa namanya, upgrade Bruno itu. Ini saya penasaran mengapa ratusan persen ini. Pasti ada yang naiknya cukup signifikan. Oh ini apa ini? Ini naiknya kok nggak ngotak banget nih. Ya paling itu, jadi rata-ratanya terlalu jadinya tinggi gitu ya. Tapi memang saya juga jujur bullish dengan AVAX ini. Karena ya seperti yang pernah saya sampaikan juga sepertinya ya, orang tetap mencari the next Sol atau ETH killer gitu. Jadi alternatifnya itulah AVAX, Luna, Atom, dan yang kelihatan sekarang itu ya paling apa namanya, yang paling sering dibicarakan ya AVAX sejauh ini ya. Oke, selain ekosistem AVAX itu BSC, ya BSC itu juga udah tahu lah ya. Nah, Polygon, nah, Matic juga udah lama nggak ini ya, nggak manggung. Nah, ini bagus lah. Jadi sedikit apa namanya, berbagi gitu. Terus Terra, nah barusan saya bilang soal Luna gitu ya. Nah boleh boleh dilihat beberapa ekosistem ini. Kalau di coin market cap mungkin agak sedikit berbeda karena memang listing apa namanya koin-koinnya juga berbeda gitu ya. Nah kalau di sini real estate menarik, USV portfolio, cyber security, masternodes, wah totally different ya, beda sekali. Nah jadi apa? Bisa jadikan pertimbangan lah di antara ini. Kalau misalnya ada yang bersinggungan atau yang sama gitu, nah bisa apa namanya, bisa jadi ini apa pilihan gitu ya. Nah terus juga ada yang sedikit menarik itu mengenai apa namanya, kalau lihat dari coin market cap ya, ini untuk investasi jangka menengah lah menurut saya. Nah jadi coin market cap ini ada beberapa portfolio dari venture capital yang bisa kita intip gitu. Nah, misalnya contoh dari Huobi. Dari Huobi ini mereka itu invest kemana aja ya? Nah, oh ternyata ini gitu loh. Nah, mereka memang investnya mungkin sudah lama gitu ya, dari kapan gitu kita nggak tahu. Nah, tapi ya seperti biasa kita bisa lihat yang market cap-nya masih low gitu ya, dan juga kemungkinan naiknya masih gede. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan terutama untuk invest jangka menengah gitu ya. Nah, misalnya XTM ini kalau kita lihat dari market cap ya, ini saya cuma sekelas, bukan apa namanya, bukan rekomendasi ya, karena saya belum baca total gitu. Nah, tapi bisa lihatlah ada XTM, ada TT. Nah, kenaikannya udah tinggi belum gitu ya. Terus ada EOS, CKB segala macam. Ini kalau Huobi Venture Capital ya. Nah, bisa lihat lagi yang lain, banyak perusahaannya. Ada Blockchain Capital namanya. Ini ada Fabric Ventures Portfolio, ada Ledger Prime, ada Hesky Capital, banyak lah. Bahkan apa Binance launch pool sih ini. Tapi ada juga dia memang Binance. Saya pernah lihat juga sih. Ya bisa dicari lah. Alameda ini juga ngetop. Nah dari Coinbase, Binance Lab. Nah ini maksud saya ya. Nah ini juga ada portfolio mereka itu apa aja gitu. Jadi kan kita bisa lihat ya, mereka pasti screeningnya kan udah lumayan tuh. Nggak perlu kita repot-repot lagi melihat fundamental seperti apa gitu. Nah, misalnya ini Cere, ada Hope Air, ada LBA segala macam. Ya itu sedikit tips aja ya lah. Nah, dari saya kalau mau ngintip portfolio dari venture capitals ya. Nah ini kalau kita lihat untuk kalender hari ini atau besok gitu ya, ada event-event apa dalam waktu dekat. Coba kita lihat. Kalau di sini sih ada yang tadi, oh pantas Elan ini tadi ini ya, oh naik, yang kita lihat dari apa coin market cap tadi itu karena dia ada token burn. NGC, LSK, POLC, Ketum,
one gitu ya. Terus ada yang sering kita dengar Sen, ada hard fork, ini lumayan juga nih. Kemarin udah naik cukup signifikan nih, saya udah info juga nih di channel VIP saya. Untung sempat TP sebelum drop lagi. Ini blog juga ada ya, tapi listing ya nggak begitu besar sih di Bitmart. Ya bisa dilihat sendiri lah. Nah ini berarti tanggal 1 ini cukup banyak ya. Nah, tapi memang biasanya beberapa hari sebelumnya itu yang sudah mulai naik. Tapi ya coba boleh dipantau lah. Apalagi kalau memang kemarin sudah koreksi cukup besar, ya kemungkinan ada masih ya untuk kenaikan harganya itu. Atau Kikex listing gitu ya. Elmon ini juga sempat waktu itu nge-hype ya game. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jadi bisa disimpulkan altcoin masih oke, tapi harus waspada aja dari BTC ya. Kalau lebih bagus ambil posisi kalau mau ngelong waktu di sini nih, waktu di dekat-dekat support lah. Di sini masih oke lah sebenarnya. Cuman ya ada kalau futures kan kita harus timing ya. Jadi apa namanya, kalau bisa sampai di sini baru kita mulai ngelong atau spot lah lebih aman. Kalau misalnya memang mau HK atau market price ya kita mungkin siap DCA gitu ya, cicil kalau waktu turun lagi gitu. Karena ya memang belum tahu support ini bakal kuat atau enggak sejauh ini sih dalam beberapa hari ini ya dari 29 November ya support ini masih oke gitu. Ya kita harapkan juga oke lah. Jadi di sekitar 56.500 dan juga resisten di sekitaran sini ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk update hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya bisa bantu saya di like dan subscribe ya. Juga komentar supaya algoritma YouTube juga bisa membantu video ini lebih banyak bisa dilihat orang gitu. Terima kasih.